Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penggerak elektrik dari mata kuliah motor listrik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mefidan Utama Putra dari NIM 3211901025 dari kelas Teknik Elektronika 4A pagi. Di sini saya akan menjelaskan juga pengaplikasian motor listrik pada kipas angin. Prinsip dan cara kerja motor listrik. Adanya arus bolak-balik masuk menuju kipas angin. Ini adalah input tegangan AC yang masuk pada motor listrik. Dalam kipas angin terdapat motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Komparan besi di dalam motor listrik yang terletak pada bagian yang bergerak beserta sepasang pipi berbentuk magnet U pada bagian yang diam. Adanya listrik yang mengalir pada lilitan kawat di dalam komparan besi membuat komparan besi tadi menjadi sebuah magnet. Selanjutnya, karena sifat magnet yang saling tolak-menolak pada kedua kutub, maka gaya tolak-menolak magnet di antara komparan besi di dalam motor listrik akan menimbulkan gaya berputar secara periodik pada komparan besi tersebut. Oleh karena baling-baling kipas angin dikaitkan ke poros komparan tersebut, ada penambahan tegangan listrik pada komparan besi dan menjadi gaya kemagnetan yang ditunjukkan untuk memperbesar hembusan angin pada kipas angin. Di sini ada komponen motor listrik. Yang pertama itu stator coil, dan kedua rotor coil, ketiga main shaft, keempat brush, kelima bearing, keenam drive pulley, ketujuh motor housing. Fungsi bagian komponen motor listrik, yang pertama itu stator coil. Di sini komponen ini untuk membangkitkan medan magnet pada bagian rotor. Bagian ini terdiri dari lempengan besi yang dililit oleh tembaga, sehingga ketika dialiri arus listrik akan menyebabkan kemagnetan pada stator. Semakin banyak jumlah komparan stator, semakin besar kemagnetan yang dihasilkan. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan pada motor listrik. Komponen kedua ini rotor coil. Bagian rotor coil ini juga merupakan lilitan tembaga yang bersifat dinamis dan hampir sama dengan stator coil yang sebelumnya. Ini lilitan di rotor coil ini menempel pada main shaft atau poros utama pada motor yang akan berputar. Tembaga yang digunakan biasanya dengan diameter yang kecil agar lilitan semakin banyak. Semakin banyak lilitan akan membuat putaran pada motor akan semakin besar. Pada komponen yang ketiga, main shaft, komponen ini merupakan sebuah logam memanjang yang dijadikan tempat menempel beberapa komponen lainnya. Umumnya, poros utama terbuat dari bahan aluminium yang anti karat dan memiliki kualitas tahan terhadap suhu panas. Karena main shaft ini akan bergerak seiring, jadi dia memutar. Selanjutnya, komponen keempat, brush. Brush merupakan sebuah sikat tembaga sebagai penghubung sumber arus listrik dengan rotor coil. Brush akan menempel pada rotor coil yang terletak pada ujung rotor utama, lalu digesekkan terjadi akan didukung pegas untuk menekan brush. Selanjutnya, bearing. Ini ada komponen kelima. Komponen ini memiliki fungsi sebagai bantalan agar putaran dapat berputar dengan mulus. Komponen ini memiliki berbahan aluminium
dan memiliki gaya gesek terbilang ringan dan tidak menghambat putaran pada rotor. Komponen keenam yaitu drive pulley. Komponen ini berfungsi untuk mengirimkan putaran motor ke komponen lainnya. Bentuknya seperti gear atau pulley sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya ini komponen terakhir yaitu komponen ketujuh. Komponen ini berfungsi sebagai pelindung dari semua komponen yang setelah disebutkan tadi pada motor listrik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.